Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal muslimuna usikum wa nafsi bitaqwallah. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita dengan penuh kesadaran memantapkan iman dan takwa kita. Dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itulah bagian dari kenikmatan kita hari ini, bahwa kita diberikan kesempatan sholat Jum'ah untuk meningkatkan takwa itu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini adalah hari-hari di bulan Maulid Nabi, bulan Rabiul Awal. Dan sekarang kita memasuki tanggal ke-13. Umumnya negara-negara muslim atau para ulama dunia menyatakan bahwa hari lahirnya Muhammad Rasulullah SAW adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di seantero negara-negara berpenduduk muslim khususnya, bulan ini adalah bulan maraknya peringatan Maulid Nabi. Dengan berbagai cara dan dengan berbagai acara. Maka kiranya patut muncul dua pertanyaan sederhana bagi kita, untuk kita. Pertama, mengapa ada tradisi peringatan Maulid Nabi yang bahasa awamnya muludan? Pertanyaan kedua, manfaat apa yang bisa didapat dari peringatan Maulid Nabi itu? Mari kita lihat latar belakang pentingnya peringatan Maulid Nabi ini. Setidaknya saya menemukan ada 4 hal. Pertama, tarikh, sejarah. Yang kedua, urf sahih, tradisi yang baik. Yang ketiga, maslahat hakikiyah, kebaikan kemaslahatan yang nyata. Dan yang keempat, madahnya, isinya, isi dari peringatan Maulid, begitu juga isi dari kitab-kitab Maulid adalah baik dan baik. 4 hal itulah menjadi argumen menguatkan mengapa umat Islam memperingati Maulid Nabi. Secara sejarah, sebetulnya di
di kalangan muslim awal, para sahabat Nabi, bahkan tabi'in, tidak ditemukan bukti peringatan Maulid Nabi. Sejarah peringatan Maulid Nabi dimulai oleh Sultan Muzaffar bin Abi Sa'id, penguasa kota Arbil bagian timur Irak. Dilakukan inisiasi itu dalam rangka membangkitkan semangat pasukan dan rakyatnya dari ancaman tentara Mongolia di bawah pimpinan Genghis Khan. Wakila, menurut penuturan pendapat yang lain, peringatan Maulid Nabi itu dimulai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pun sama dalam rangka membangkitkan semangat pasukan Islam menghadapi perang salib, yang perangnya itu berjalan cukup lama, dan ternyata inisiasi itu sesuai dengan tujuannya, berhasil membangkitkan semangat umat dan pasukan. Lalu dengan inisiasi itu, karena itu inisiasi dari pemimpin negara, jadilah kemudian sebuah tradisi atau al-urf di kalangan umat Islam saat itu. Menjadi kebiasaan terus-menerus, sambung menyambung, dan sampailah di kalangan umat Islam Indonesia. Sedangkan di kalangan umat Islam Indonesia, peringatan itu bisa melalui pembacaan Maulid Diba, Barzanji, Syaraful Anam, Burdah, Simtud Duror, dan macam-macam. Lalu itu terbukti juga akhirnya menjadi tradisi bagi kalangan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya, lebih khususnya lagi adalah kalangan santri. Maka setelah mentradisi ke dalam masyarakat dan ternyata berdasarkan ijtihad ulama tidak ada unsur pertentangannya dengan prinsip-prinsip syariah, jadilah itu menjadi al-urf as-sahih, tradisi yang baik. Masyiral muslimin rahimakumullah, maslahatnya juga nyata bahwa Maulid peringatannya adalah merupakan bagian dari tradisi yang membentuk budaya muslim, yang membentuk karakter muslim. Maka menjadi sangat penting di saat kita ini diserang oleh budaya-budaya luar, budaya-budaya yang memiliki hubungan dengan kemaksiatan, dengan narkoba, dan dengan maksiat-maksiat yang lain. Maka bagaimana kita membentuk karakter sebagai upaya ketahanan budaya itu. Dan yang keempat, ternyata isi dari kitab-kitab Maulid itu adalah meriwayatkan perjalanan Nabi, meriwayatkan akhlak-akhlak Nabi, meriwayatkan hal-hal yang positif yang bisa menjadi pelajaran bagi umat Islam. Karena itu harapannya bahwa goal dari peringatan-peringatan yang dilakukan oleh masyarakat di rumah, di musola, di masjid, dan lain sebagainya adalah tumbuhnya rasa cinta Rasul. Cinta Rasul. Ada logika yang menyatakan cinta itu adalah dua pihak punya rasa yang sama. Maka bagaimana agar cinta kita kepada Rasul mendapatkan respon yang serupa? Artinya tidak bertepuk sebelah tangan, maka perlu membuktikannya dengan konsekuen. Kriteria supaya kita tidak bertepuk sebelah tangan dengan Rasul, di mana kita menyatakan cinta Rasul, pertama as-sam'ah wa ta'ah, loyalitas yang prima, loyal terhadap Nabi,
loyal terhadap Rasul, loyal terhadap Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, al-ittisal wal qurb. Kalau namanya orang cinta itu mesti ada tautan, ada hubungan kedekatan, khususnya hubungan batin. Bagaimana kita merasakan ada hubungan batin dengan kekasih kita, dengan uswah kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-dzikru wat tadzakkur. Yang namanya cinta itu kita sering ingat kepada yang dicintai dan sering menyebutnya. Salah satu bentuk penyebutan terhadap Nabi adalah sholawat Nabi. Minimal kalimat yang sederhana adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat memang perintah Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya menyampaikan sholawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, sampaikanlah sholawat dan salam kepada Nabi itu. Dan yang terakhir, bukti kriteria bahwa kita mencintai Rasul adalah al-itba wal iqtida. Ini sebagai puncak kecintaan adalah mengikuti jejaknya dengan menempatkan Rasul sebagai uswah hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah ada uswah hasanah. Dan seterusnya ayat. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam rangka menjadikan uswah hasanah Nabi, maka kita perlu melihat kenyataan bahwa salah satu prestasi besar perjuangan beliau adalah berhasilnya visi integrasi umat di Madinah. Integrasi di bawah kepemimpinannya diawali dengan integrasi antar kaum muhajirin dan kaum ansor, kemudian meluas integrasi antar suku, utamanya suku besar yang selalu bermusuhan, Aus dan Khazraj, lalu melebar integrasi seluruh komunitas Madinah dari berbagai agama, Islam, Nasrani, Yahudi dan Majusi. Integrasi tersebut dapat dilihat dengan terbitnya Mitsaq Madinah, terbitnya Piagam Madinah atau perjanjian kontrak sosial politik, di mana semua warga Madinah yang bermacam-macam keyakinan dan suku itu diberikan hak dan kewajiban yang sama. Itulah piagam pertama di masa-masa akhir kehidupan umat manusia. Prestasi integrasi umat ini diakui dengan mantap baik oleh kalangan Islam maupun kalangan Barat. Nah, teladan integrasi umat inilah yang perlu dikontekstuasikan saat ini di Indonesia yang sedang dalam kondisi berat tertekan pandemi COVID-19. Semua komponen bangsa hendaknya menanggalkan ego sektoral, kepentingan pribadi, golongan atau partai, dengan mengedepankan kesatuan dan kemaslahatan bangsa sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah menyatukan penduduk Madinah itu. Semoga momentum Maulid Nabi dengan menemukan hikmah menguatkan cinta Rasul memotivasi kita berjuang mendapatkan predikat menjadi umat Muhammad yang baik, khaira ummah, yang pada saatnya kita mendapat syafaat dari beliau kelak di akhirat. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insan lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadz dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin khalaqas samawati wal ardi wathaqalain nahmaduhu ala ma an'amana minal imani wal islami wa jami'il minan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin walikal kafarata wal zalimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah wa min fitnatihima birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' annal bala wal fasha wal munkar wal waba wasyuyuf al mukhtalifata wasyadaida wal mihana wa fitan khususan corona ma zahara minha ma batan min baladina Indonesia wa min sairil buldan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah akbar.